Mata kuliah Hukum Perdata Modul 2 Hukum Orang atau Pribadi disusun oleh Profesor Dr. Rosa Agustina SH, MH, dan kawan-kawan. Pendahuluan. Hukum perdata merupakan hukum hubungan antar pribadi atau hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk memahami hukum orang atau hukum pribadi yang mengatur tentang orang atau pribadi sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah pengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Dengan demikian, yang dapat memiliki hak dan dibebani dengan kewajiban adalah subjek hukum. Subjek hukum dapat berupa orang atau manusia itu sendiri atau badan hukum yang memiliki harta kekayaan terpisah dari pengurusnya. Dalam modul ini dibahas mengenai pengertian subjek hukum. Jenis subjek hukum dapat dimulai dan berakhirnya kedudukan manusia sebagai subjek hukum, serta kecakapan bertindak dan hal-hal yang mempengaruhinya seperti pendewasaan dan pengampunan. Pada prinsipnya, kedudukan manusia sebagai subjek hukum muncul sejak dilahirkan dan berakhir ketika meninggal dunia. Namun demikian, tidak setiap manusia yang dilahirkan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Hanya mereka yang telah dewasa saja yang tidak berada di bawah pengampuan saja yang berhak melakukan perbuatan hukum, misalnya menikah, membuat warisan, melakukan jual beli, dan lain-lain. Sedangkan mereka yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan harus diwakili oleh orang tua, wali, atau pengampunya dalam melakukan perbuatan hukum. Mereka yang belum dewasa diwakili orang tuanya dalam melakukan perbuatan hukum jika orang tuanya masih hidup. Jika orang tua setelah meninggal dunia, maka orang yang belum dewasa diwakili oleh walinya. Sedangkan mereka yang telah dewasa tetapi tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri disebabkan boros, sakit ingatan, atau lemah ingatan, maka diwakili oleh pengampunya dalam melakukan tindakan hukum. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan: 1. Pengertian subjek hukum. 2. Kewenangan dan kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum. 3. Pendewasaan dan pengampuan. Kegiatan belajar 1. Pengertian subjek hukum dan kecakapan bertindak. A. Pengertian subjek hukum. Hukum perorangan dalam arti sempit hanya meliputi ketentuan orang sebagai subjek hukum saja, sedangkan dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan mengenai orang sebagai subjek hukum dan keluarga. Subjek hukum adalah pengembangan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Lahirnya manusia sebagai hukum adalah saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat dia meninggal. Terhadap ketentuan tersebut terdapat pengecualian, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 KUH Perdata yang mengatur mengenai seorang bayi dalam kandungan dianggap sebagai subjek hukum dengan syarat ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan hidup. Manusia sebagai subjek hukum mempunyai wewenang hukum, tetapi tidak semua subjek hukum mempunyai wewenang bertindak. Hal tersebut didasarkan pada syarat kecakapan untuk bertindak dalam melakukan perbuatan hukum. Selain itu, manusia sebagai subjek hukum juga dikenal adanya badan hukum. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum atas nama badan hukum tersebut, termasuk dituntut dan menuntut di muka hukum melalui perantara pengurusnya. Misalnya, melalui direksi pada perseroan terbatas. Ciri sebuah badan hukum menurut Profesor Myers adalah ada: 1. Kekayaan sendiri, 2. Tujuan tertentu, 3. Kepentingan sendiri, 4. Organisasi teratur. Status menjadi badan hukum publik diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang badan hukum khusus mengenai badan hukum publik. Misalnya, pembentukan provinsi atau kabupaten. Sementara untuk badan privat yang didirikan oleh masyarakat, maka status badan hukum diperoleh sejak pengesahan dari instansi yang berwenang. Misalnya, pengesahan badan anggaran dasar yang dibuat di hadapan notaris yang kemudian diumumkan dalam tambahan berita negara oleh Menteri Hukum dan HAM. B. Kewenangan dan kecakapan bertindak. Orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata adalah mereka: 1. Yang belum dewasa, 2. Wanita bersuami, 3. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Pada dasarnya, menurut ketentuan pasal 330 KUH Perdata, orang yang telah mencapai 21 tahun atau telah menikah adalah mereka yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Misalnya, membuat perjanjian ataupun melakukan perbuatan hukum lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijumpai suatu ketentuan pasal pun yang mengatur mengenai kapan seorang dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
Tetapi melalui ketentuan pasal 47 dan 50 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa anak yang berusia belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua atau berada di bawah kekuasaan wali. Atas dasar ketentuan tersebut, maka ditafsirkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan anak yang berusia 17 tahun atau lebih dan tidak di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian dapat ditafsirkan sudah dewasa dan dapat melakukan semua perbuatan hukum. Mengenai keadaan dewasa, ternyata undang-undang memberikan kemungkinan bahwa orang yang belum dewasa dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat disamakan dengan orang yang sudah dewasa. Tindakan hukum ini dikenal dengan pendewasaan, handlichting. Pendewasaan adalah suatu lembaga hukum agar orang yang belum dewasa tapi telah memenuhi syarat tertentu dapat memiliki kedudukan yang sama dengan orang dewasa. Ada dua macam pendewasaan, yaitu sebagai berikut. 1. Pendewasaan penuh dalam hal telah dipenuhi syarat usia 20 tahun dan diajukan permohonan kepada Presiden RI, kemudian Presiden akan mengeluarkan surat pendewasaan, venia aetatis. 2. Pendewasaan terbatas dapat diajukan oleh mereka yang berusia 18 tahun. Permohonannya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk kemudian yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan hukum tertentu. Kedudukan istri yang dimaksud oleh pasal 1330 KUH Perdata tersebut di atas tidak lagi berlaku dengan adanya ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa suami istri mempunyai kedudukan seimbang. Istri cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan maju di depan sidang pengadilan. KUH Perdata mengatur pula mengenai orang yang sudah dewasa, tetapi tidak cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum karena alasan-alasan tertentu. Alasan yang dimaksud adalah lemah akal atau idiot, boros, dan hilang ingatan atau gila. Lembaga ini disebut sebagai pengampuan, kuretel. Rangkuman, kegiatan belajar 1 dari modul 2 yang berjudul Hukum Orang atau Pribadi pembahasannya terbatas pada subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum sejak dilahirkan, hidup, dan berakhir pada saat kematiannya. Dalam kegiatan belajar ini pun dibahas mengenai kecakapan bertindak seseorang dan hal-hal yang mempengaruhi kecakapan bertindak tersebut. Dalam ketentuan hukum perdata, seseorang dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum apabila telah memenuhi syarat usia tertentu, yaitu 21 tahun. Sementara dalam KUH Perdata pun diatur mengenai hal-hal yang mempengaruhi kecakapan bertindak seperti misalnya seorang wanita bersuami, mereka yang belum dewasa, ataupun mereka yang mempunyai keterbatasan dalam pengertian lemah ingatan. Berakhir. Sekian, terima kasih.